Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam relawan sosial untuk semua rekan-rekan relawan sosial di seluruh Indonesia. Saya Yeni Susanti, saya TKSK Kecamatan Cibimbing, Kabupaten Kuningan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang tata cara penanganan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental. Nah, yang mana mungkin di lingkungan sekitar kita ada masyarakat atau orang-orang dengan kategori tersebut, dan kita bingung bagaimana cara pengurusan ODGJ sampai mereka bisa ditangani oleh rumah sakit jiwa. Nah, di sini sedikit saya akan memberikan informasi berdasarkan aturan yang kita pegang dan juga berdasarkan pengalaman di lapangan, yang mana kami yang kebetulan di sini sudah memiliki lembaga Puskesos beberapa kali pernah menanggulangi atau melaksanakan pengurusan ODGJ atau disabilitas mental sehingga mereka bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, yang pertama adalah untuk penanganan ODGJ, saran dari kami, karena biaya rumah sakit jiwa itu tinggi, maka kami sarankan adalah hal pertama, upayakan para disabilitas mental atau ODGJ ini memiliki BPJS, baik itu BPJS gratis atau BPJS berbayar. Soalnya untuk meringankan keluarga akan beban pembiayaan dari pengurusan ODGJ yang bersangkutan. Nah, walaupun ODGJ atau disabilitas mental bisa di-cover oleh Jamkesda, tetapi seperti kita ketahui bahwa Jamkesda plafon anggarannya terbatas. Nah, sementara kalau BPJS baik itu yang mandiri atau yang gratis itu tidak ada batasannya. Jadi saran dari kami adalah lebih baik dibuatkan BPJS untuk para ODGJ atau disabilitas mental. Nah, setelah mereka memiliki BPJS, komunikasikan para disabilitas mental ini ketika mereka akan di asesmen atau dirujuk ke rumah sakit. Hal pertama adalah kita atau keluarga berkomunikasi dengan pihak desa supaya dibantu untuk pengurusannya. Nah, setelah berkoordinasi dengan pihak desa, atau jika di desa tersebut ada Puskesos atau pusat kesejahteraan sosial yang biasa mengurusi masalah perlindungan sosial, maka bisa dibantu. Nah, kemudian berkonsultasi dengan pihak kesehatan jiwa dari puskesmas terdekat. Nah, nanti akan dirujuk oleh puskesmas terdekat bagian kejiwaan, atau jika kondisi ODGJ-nya mengamuk, nah biasanya tidak perlu rujukan, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa gitu jika membahayakan. Nah, selain itu kita berkonsultasi juga, berkomunikasi dengan pihak dinas sosial. Mereka memfasilitasi, membantu, memberi informasi, misalnya apakah rumah sakit yang dituju itu ada ruang atau kamar untuk menerima pasien ODGJ. Nah, khawatirnya kalau kita langsung memberangkatkan pasien yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa, tiba-tiba di sana kamarnya penuh. Nah, jadi kan kasihan kita di jalan ya, capek apalagi jauh. Nah, tetapi jika informasinya akurat dan terintegrasi, dihubungkan dulu, dicari informasi apakah ruangannya ada atau tidak. Nah, nanti ketika semuanya sudah siap, BPJS-nya sudah dicek aktif atau tidak, semuanya siap untuk pengangkutan. Jika pasien ODGJ ini berbahaya atau mengamuk, kita bisa meminta pertolongan dari pihak keamanan, misalnya Polsek, Koramil, atau para bapak-bapak Satpol PP yang biasa membantu. Nah, jadi dalam hal pengurusan ODGJ atau disabilitas mental, memang kita biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan pemerintahan desa, dengan pihak keamanan, dalam hal ini biasanya Polsek, Pol PP, atau pihak Koramil. Nah, kemudian kerjasama dengan bagian kesehatan jiwa dari puskesmas. Nah, dan juga tentunya dengan rumah sakit jiwa yang dituju begitu. Nah,
Ketika kerjasama yang terjalin sudah baik, si pasien sudah masuk ke rumah sakit jiwa, keluarga juga jangan lepas tangan begitu saja, tetap dimonitor. Walaupun untuk pasien ODGJ itu kita tidak perlu standby seperti pasien sakit biasa ditunggu 24 jam, tetapi minimal ditengoklah beberapa hari sekali, ditengok, kita lihat keberadaannya, kita pastikan obatnya terjamin. Dan setahu kami para penderita ODGJ atau disabilitas mental jangan sampai berhenti minum obat supaya kesehatan jiwanya terjamin dan terjaga. Nah, dan kebetulan sejauh ini yang kami tahu bahwa obat untuk mereka itu gratis. Di puskesmas juga ada kalau sudah berobat jalan. Nah, jadi untuk disabilitas mental memang dibutuhkan ketelatenan dari pihak keluarga untuk menjaga obatnya, untuk terus melindungi dan merawat mereka, memperhatikan mereka supaya stabil kebutuhannya, baik itu dari segi obat dan penjagaan mentalnya. Nah, jangan sampai para ODGJ atau disabilitas mental ini ditali gitu, di banda kalau kata orang Kuningan mah, di kerangkeng gitu. Jangan. Selama kita masih bisa mengupayakan pengobatan buat mereka, kita perjuangkan, kita obati mereka semampunya, sebisanya. Kita cari informasi yang paling akurat, yang paling benar tentang bagaimana cara penanganan ODGJ. Nah, kita bisa berkonsultasi, berkomunikasi dengan para pendamping sosial di wilayah kita, atau ada lembaga kesejahteraan sosial LKS yang khusus fokus atau concern masalah ODGJ. Misalnya di Kabupaten Kuningan ada LKS Antara Geraha Berdaya yang khusus menangani dan memperhatikan masalah ODGJ di samping rumah sakit jiwa yang sudah ada. Nah, jadi mungkin itu sedikit informasi dari saya terkait tata cara penanganan masalah ODGJ atau disabilitas mental. Intinya yang pertama, tunjukkan kepedulian kita sebagai keluarga untuk menyembuhkan saudara, keluarga kita, atau orang di sekitar kita yang kita peduli untuk sembuh. Nah, satu, upayakan punya BPJS. Yang kedua, koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa, pihak kesehatan jiwa puskesmas, dan jika si ODGJ-nya ini atau disabilitas mental ini berbahaya, bisa kita minta bantuan ke pihak keamanan Polsek, Koramil, atau bapak-bapak Satpol PP, dan juga informasi yang akurat dengan pihak dinas sosial supaya dibantu tentang kesanggupan atau ketersediaan ruang atau tempat di rumah sakit jiwa ketika kita akan membawa ODGJ tersebut atau disabilitas mental ke rumah sakit yang dituju. Nah, juga bertanya, meminta informasi kepada pendamping sosial di wilayah kita. Nah, kita sebagai keluarganya, sebagai orang-orang yang peduli kepada mereka, kita tunjukkan kepedulian kita dengan mencari informasi yang benar, merawat, dan menempatkan mereka di tempat perawatan yang benar. Jangan ditinggalkan, jangan dikerangkeng, dan tunjukkan kepedulian kita semampunya. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan terkait masalah penanganan ODGJ atau disabilitas mental. Nah, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan menginformasi. Sekali lagi, salam relawan sosial dari saya, Yeni Susanti, TKSK Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.